Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Alhamdulillah kali ini bisa upload kembali ya Tahu Balap. Semoga video-video dari Tahu Balap ini bermanfaat, khususnya bagi kalian para pemula ya, yang memulai merintis usaha memproduksi tahu. Oke, dan mungkin kalian yang baru menemukan channel Tahu Balap ini, saya perkenalkan, Tahu Balap ini membahas semua seputar produksi tahu. Entah mungkin kalian yang baru pemula mengalami kendala atau permasalahan ketika memproduksi tahu, kalian bisa komen-komen di video yang saya upload ya. Oke teman-teman, kali ini pembahasannya kita membahas tentang kenapa tahu itu mudah hancur dan bagaimana solusinya dan cara menanganinya. Oke, di sini ada pemain dagelan ya. Nah, itu teman-teman saya, teman-teman yang memproduksi tahu. Ketika ada salah satu teman saya yang tidak bisa masuk, nah ini penggantinya. Ya meskipun belum mahir betul, akan tetapi ya cukuplah untuk membantu ya. Jadi bukan ahli-ahli amat, tapi ya cukuplah untuk membantu. Karena kan selalu beda ya, tukang asli sama tukang dagelan seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya. Kenapa tahu itu mudah hancur? Yang pertama yaitu tahu itu kecampuran dengan ampas tahu. Jadi ketika waktu menyaring ya, yang pertama ketika waktu menyaring bubur kedelai, ampasnya itu ikut ke dalam sari kedelai yang akan kita kasih biang cuka. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa tahu itu mudah hancur? Yaitu ketika proses pencukaan, yang mana pencukaan tersebut tidak merata di dalam pati. Jadinya tahu itu mudah hancur karena yaitu ada yang belum jadi. Jadi masih bentuk sari kedelai gitu ya. Oke, dari sini dua itu ya teman-teman yang mengakibatkan tahu itu mudah hancur. Terus bagaimana solusinya? Untuk yang pertama, ketika tahu kecampuran ampas, itu kita bisa mengakalinya dengan melapisi kain yang akan dibuat untuk menyaring. Terus bagaimana Mas kalau kita itu mengetahui tahu kita itu atau sari pati kedelai kita itu tercampur dengan ampas? Mudah saja teman-teman. Ketika nanti kalian membuat tahu dan hasilnya selalu kurang maksimal, padahal sudah sesuai dengan teori yang kalian pelajari sendiri-sendiri, maka kalian boleh mengecek di bagian penyaringan. Dan tentunya kain yang kalian gunakan itu memang harus benar-benar kain untuk menyaring tahu. Kalau di sini saya belinya kain sifon. Dan kita lihat di sini ada tempat pencukaan. Nanti ketika perebusan ini selesai, dia sudah mendidih, kemudian kan disaring di sini teman-teman ya, di tempat ini. Nah, kain yang saya gunakan ini berlapis-lapis teman-teman. Tujuannya ya tadi supaya ampas itu tidak tercampur atau masuk ke dalam sari yang akan kita gunakan. Nah, ada 3 lapisan. Yang pertama, yang bagian bawah 1. Nah, ini lapisan yang pertama. Terus lapisan yang kedua di sini teman-teman. Nah, ini lapisan yang kedua. Ini yang ketiga yang kita buat menyaring. Jadi saya lapis 3 teman-teman ya. Jadi tujuannya supaya ampas tahu itu ketika waktu disaring itu kan pasti ada ampas yang lembut-lembut, itu pasti masuk ke dalam sari pati kedelai. Nah nanti dia itu tersangkut di kain yang kedua. Apabila masih lolos lagi, maka dia akan tersaring di kain yang nomor 3. Jadi sari kedelai yang sudah kita saring itu memang benar-benar murni
sarinya saja tanpa kecampuran ampas. Apakah ada efek yang terlalu besar Mas ketika sudah menjadi tahu apabila sarinya itu kecampur dengan ampas? Iya teman-teman, ya tahu itu mudah patah, tahu itu mudah hancur, dan ketika waktu diambil itu susah, bahkan bisa sampai lengket ya. Oke, yang pertama cara menanganinya seperti itu teman-teman ya. Ketika saripati kedelainya itu kecampuran dengan ampas, ya otomatis tahunya itu akan tidak bagus ya teman-teman. Nah, ini proses penyaringan. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi ketika setelah proses penyaringan ini, apakah di lapisan yang kedua ada ampasnya atau tidak, di kain yang kedua itu ada ampasnya atau tidak. Tapi selama ini ketika saya menggunakan 3 lapis kain ini selalu ada teman-teman. Jadi pati ampas yang lembut-lembut itu masih nyangkut di kain yang nomor 2. Seperti ini proses penyaringannya. Karena semuanya di sini serba manual. Perebusan pun juga masih menggunakan tungku seperti ini, menggunakan wajan jadi, dan penyaringannya pun juga manual, belum menggunakan mesin otomatis. Ya, semoga aja nanti kedepannya saya bisa membeli alat-alat yang lebih modern. Nah, untuk proses yang kedua ataupun yang kedua tadi, poin yang kedua tadi itu ketika waktu proses pencukaan. Nah, proses pencukaan itu harus benar-benar merata ya, teman-teman. Jadi ketika pencukaannya itu tidak merata, dalam artian dia itu sebenarnya belum tua ya. Pencukaannya itu belum tua, tapi patinya itu nanti sudah tidak mau berputar. Nah, itu juga akan mengakibatkan tahu kita itu mudah rapuh teman-teman. Jadi ketika waktu diambil itu mudah hancur dan sering tersangkut di tangan atau kuku kita ya ketika waktu mengambil. Nah, jadi kalau di sini cara mengayun atau mengayaknya seperti ini ya. Jadi ujung dari kain itu dikaitkan di kedua ujung dari kayu yang dikasih besi. Nah, ini sudah teman-teman. Nanti kita lihat. Ini masih tinggal sedikit ya di lapisan yang ketiga ini. Tapi yang lapisan kedua kita lihat di lapisan kain yang kedua. Coba kita lihat ada ampasnya. Nah, itu meskipun sedikit berpengaruh teman-teman. Coba kita ambil ampasnya. Nah, itu kan lumayan. Kalau ikut ke dalam pati ini kan ya meskipun nggak fatal akan tetapi juga berpengaruh di hasil tahu teman-teman ya. Jadi lapisan 3 kain ini menurut saya juga cukup membantu dan hasilnya pun memuaskan teman-teman. Nah, untuk yang kedua nanti ketika waktu pencukaan ini, bentar kita ambil gambar yang agak terang. Nah, waktu pencukaan diusahakan merata ya. Nah, ini proses pencukaan ya teman-teman. Yang saya katakan di awal tadi harus merata. Jadi sebenarnya kalau seperti ini itu pun ketika sudah kita diamkan, ketika kita lepas tinggal tunggu sampai mengendap, sebenarnya juga sudah jadi tahu. Akan tetapi ya tadi pencukaan ini masih terlalu muda. Nah, memang di tahu itu biasanya kalau pencukaan muda itu tebal teman-teman ya. Akan tetapi butuh pengepresan yang lebih lama. Dan satu lagi ketika nanti waktu digoreng itu juga akan
sangat lama kalau pencukaan muda seperti ini. Makanya saya suka dengan pencukaan yang tua ya, bukan sangat tua akan tetapi pencukaan yang sedang. Ini masih sedikit lagi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, ini sudah cukup tua. Nanti kita tunggu dia itu mengendap, baru kita sedot dan kita citak. Ini di kamera tidak terlalu kelihatan ya gumpalan-gumpalannya. Kita coba dekatkan, nah seperti ini. Nah, ciri-cirinya kalau pencukaan itu tua dan ini tandanya dia tidak langsung turun, akan tetapi dia masih berputar dulu ya. Ini nunggu mengendap, jadi tidak langsung mengendap teman-teman, ini masih berputar. Ketika gayung dilepaskan itu masih berputar dan perlahan dia mulai turun. Ini insya Allah bagus nanti ketika menjadi tahu. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan yang pertama tadi mulai penyaringan tahu kita lapis, penyaringan bubur kedelai ini kita lapis dengan 3 kain tadi ya. Dan solusi yang kedua yaitu meratakan pencukaan. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi kalian para pemula yang sedang belajar membuat tahu atau memproduksi tahu. Saya akhiri, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.